Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan melanjutkan kisah yang biasanya saya bawakan, yaitu tentang kisah mistis ya. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam yang menceritakan tentang nasihat. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Namaku Galuh, punya dendam dengan kakak kandungku sendiri. Dendamku didukung kuat oleh suamiku yang sudah aku nikahi sekitar 8 tahun yang lalu. Cerita mundur di umurku yang masih 15 tahun pada tahun 2010. Saat itu pulang sekolah, aku langsung nyusul Mbok ke pasar karena dia jual ikan-ikan segar di sana. Sekolahku jaraknya gak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki bisa 15 menit baru sampai. Aku biasa bantu si Mbok jualan di pasar karena aku gak tega lihat Mbok yang umurnya sudah hampir 60 tahun tapi masih sibuk sendirian. Bapak cuma tukang becak, jadi beliau nggak bisa selalu bantuin Mbok jualan. Pasar biasanya tutup jam 2 siang untuk pedagang ikan. Tutup karena habis, atau ikan bisa jadi nggak segar lagi karena dari subuh sudah digelar di meja pasar. Aku pulang sekolah jam 12 siang, jadi masih ada waktu 2 jam untuk bantu si Mbok beres-beres. Kadang aku sampai di pasar, dagangan belum habis. Jadi kami harus setor ikan ke pedagang keliling. Hari-hari kegiatanku begini. Terasa aku anak sematawayang. Padahal aku punya kakak laki-laki yang harusnya lebih bertanggung jawab. Suatu sore, waktu aku baru pulang dari pasar, aku lihat ada perempuan duduk di teras rumahku. Aku nebak-nebak, siapa dia? "Nuhun mbak, cari siapa ya?" tanyaku. "Lagi nungguin Mas Gamyah. Galuh ya?" kata perempuan itu. "Nje mbak, masuk mbak, tunggu di dalam aja," ajak aku ke perempuan itu. "Enggak ah, ngerepotin. Duduk sini saja aku," tolak perempuan itu sopan. "Ya udah mbak, aku masuk dulu ya. Mau beres-beres. Gak enak ini badanku bau amis. Mari mbak," pamitku ke perempuan itu sambil sedikit menunduk. Karena aku selalu diajarkan Mbok harus tundukkan kepala ke orang yang lebih tua. "Mari," kata perempuan itu membalas. Aku lihat di depan kamar belakang Mas Gamya sedang siap-siap memilih tali sepatunya, sisiran, dan menyemprotkan banyak parfum di tubuhnya. Aku tebak dia mau pergi kencan sama perempuan tadi. Aku belum sempat tanya namanya dan siapa, tapi aku yakin itu adalah pacarnya. Setelah beres-beres, aku mau pergi mandi. Aku lihat Mbok sedang berbincang sama perempuan tadi di teras, disusul Mas Gamya yang datang manasin motor RX-nya. Setelah itu, naiklah perempuan itu ke atas motor dan pamit sama Mbok. Mbok masuk dengan membawa sampah-sampah bekas dagangan. "Itu siapa Mbok?" tanyaku ke si Mbok. "Koncone masmu, cantik yo," kata Mbok. "Iyo, namanya siapa Mbok?" tanyaku lagi. "Novi," jawab Mbok sambil senyum-senyum. Aku tebak, kayaknya Mbok seneng banget sama perempuan itu.
karena pertama kalinya Mas Gamya ajak perempuan ke rumah. Sebetulnya Mbok sering khawatir dengan Mas Gamya. Baru tahun kemarin ia lulus SMA, tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan dan sudah gandeng perempuan saja. Tapi setidaknya Mbok melihat peluang kalau Mas Gamya ada kemauan untuk berkembang. Mbok seperti banyak berharap padaku untuk segala hal. Karena Mas Gamya bukan orang yang banyak bicara. Sikapnya selalu dingin, suka ngelawan dan banyak melamun. Aku seringkali kedatangan teman ke rumah. Biasanya untuk kerja kelompok karena aku anak SMK yang rata-rata tugasnya harus berkelompok. Kali ini aku dapat kelompok yang anggotanya nggak pernah sekelompok sama aku. Jadi aku seperti baru kenal dengan dia. Sebut saja namanya Yoyo. Lagi asik-asiknya kerja kelompok di teras, aku lihat Yoyo mengintip ke dalam rumahku. Di jendela kayuku memang tanpa kaca, cuma dilapisi oleh kain tirai. Karena aku merasa risih, aku tegur Yoyo. Tapi Yoyo nampak kaget. Sedikit pucat, tapi langsung minta maaf karena sudah lancang. Aku juga jadi gak enak, sudah ngagetin dia. Tapi semenjak itu, Yoyo jadi beda. Tiap kali kami mau kerja kelompok, dia selalu nolak kalau lokasinya di rumahku. Kami dalam kelompok mata pelajaran ini bakal selamanya sampai nanti naik kelas. Sebetulnya kami rencanakan kerja kelompok bergilir di rumah tiap anggota. Tapi semua temanku sepakat di rumahku saja selamanya, karena rumahku punya teras yang luas dan halaman yang rindang. Cuma Yoyo saja yang sejak hari kerja kelompok kedua, dia nggak mau lagi datang ke rumahku. Agak penasaran sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Kalaupun Yoyo nggak ikut, tapi Yoyo titip uang jajan dan meminjamkan laptopnya untuk kami. Singkat cerita, waktu aku sudah mulai memasuki UNAS, Mbok dan Bapak juga sudah sering ngenalin aku ke beberapa laki-laki. Ya, untuk dinikahkan dengan aku. Karena aku memang masih orang desa, jadi umur 18 tahun adalah umur yang pas untuk perempuan menikah. Aku ingat sekali momen-momen ini karena disibukkan oleh UNAS, masuk perguruan tinggi negeri, menikah, dan beberapa persoalan kakakku. Di malam yang tenang itu, bapak nyuruh aku ke bangunan sebelah yang biasa kami buat untuk meletakkan padi dan hasil tani untuk ambil kentang. Aku berangkat. Akhirnya cuma ditemani oleh lampu senter kecil. Menyusuri jalan setapak kira-kira 60 meter dari rumahku ke bangunan itu. Di tengah jalan aku nengok ke belakang, sekedar ngecek kenapa baru beberapa meter saja sudah gelap banget. Padahal lampu di rumah terang. Biasanya lampu rumah terangnya sampai jalanan. Waktu aku nengok, sekelebat aku lihat di rumah ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Itu Mbok, Bapak, terus satunya siapa ya? Aku sempat berpikir, kapan ada orang masuk? Perasaan jalan ke pintu depan cuma 1. Ah, tapi biarlah. Mungkin kawan Mbok atau Bapak yang mampir. Sampai di dekat bangunan itu, aku lihat ada seperti anjing di dekat tangga bangunannya. Aku agak takut ya dengan anjing. Tapi waktu aku dekati, ternyata itu Mas Gamya, merangkak dengan sesuatu di mulutnya. Betapa kagetnya aku. Jantungku serasa mau copot. Mas Gamya, gak mungkin bercanda. Ngobrol aja gak pernah, apalagi bercanda. Aku lari secepatnya ke arah yang berantakan di antara rumput-rumput tinggi. Akhirnya aku sampai ke rumah, langsung menuju kamar Mas Gamya di belakang. Dan betul, dia nggak ada di tempatnya. Bapak dan Simbok kebingungan. Aku sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Nafasku tersengal-sengal. Aku cuma bisa mengucap, "Mas Gamya, Mas Gamya," sambil menunjuk ke arah bangunan lumbung itu. Bapak cepat-cepat ambil golok
dan Mbok menyusul di belakangnya. Aku cuma diam dan baru sadar kakiku berdarah-darah, kena ranting dan batu-batu besar. Akhirnya aku terduduk di depan kamar Mas Gamya sambil menangis. Menangis kaget dan sakit sekali kakiku. Aku ingat waktu itu aku menangis. Ada yang menyusul. Ya, suara tangisanku seperti ada yang meniru, entah siapa. Spontan aku menengok ke segala arah, tapi nggak ada siapapun. Aku beranikan diri untuk berdiri ke kamar mandi, dan aku siram semua bekas lukaku di kaki. Setelah itu aku obati sendiri di ruang tamu. Gak lama setelah itu, Mbok dan Bapak datang ke rumah membopong Mas Gamya yang tubuhnya basah kuyup dan kotor. "Kok bisa toh nak? Ayo nak, bangun nak, ini ibu," kata Mbok sambil membangunkan dan mengguncang tubuh Mas Gamya yang tatapannya kosong melotot ke arahku. Sementara Bapak sibuk melepas pakaiannya dan membersihkan tubuh Mas Gamya. Aku cuma ketakutan di hadapan Mas Gamya. Ia seperti orang yang mau memangsa. Setelah Mas Gamya selesai, Mbok merebahkannya di ruang tamu, lalu lanjut mengobati kakiku. "Kamu lihat apa, Nduk, tadi?" tanya Mbok. Aku jadi enggan banyak bicara. Aku bingung apa yang terjadi. Jadi aku diam aja. "Ya sudah, kamu tidur sana. Biar besok lukanya udah sembuh." Mbok masih suka bohongin aku layaknya anak kecil. Aku suka sekali waktu Mbok selalu berusaha untuk nenangin aku. Walaupun aku tahu lukanya gak bakal sembuh besok, tapi ya aku tenang lah. Mbok adalah orang yang sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun Mas Gamya selalu melawan dan tidak tanggung-tanggung, biasanya Mas Gamya ini suka main fisik, terutama sama Mbok. Kalau sama bapak atau di depan bapak, dia gak berani karena selalu diancam dilaporkan ke polisi. Sama juga denganku, dia suka kasar. Sesekali suka mengambil hakku tanpa izin. Aku pernah dulu melawan, tapi aku ditampar keras sampai terpelanting ke belakang. Semenjak itu, aku selalu dingin dengan dia. Aku jalan menuju kamar. Lalu bapak bilang, "Jangan lupa berdoa sebelum tidur." Aku cuma menganggukkan kepalaku. Di dalam tidur aku bermimpi. Aku lupa mimpinya. Intinya, aku terbangun kaget, badanku menggigil dan lidahku terasa hambar. Aku cek jam, masih menunjukkan pukul 3 pagi. Akhirnya aku tidur lagi. Di waktu aku berusaha tidur, samar-samar aku dengar suara laki-laki dari kejauhan. "Galuh, Galuh." Suara itu memanggil namaku. Karena aku pikir itu Mas Gamya, aku bangun buat ke ruang tamu. Semua ruangan di rumah sudah gelap, tapi di ruang tamu aku melihat ada lilin yang masih menyala. Di sana ada Mbok tidur di sofa tanpa Mas Gamya ada di sana. Aku bingung kemana dia. Karena aku sudah merasa demam dan menggigil, aku putuskan balik ke kamarku. Karena aku pikir tadi cuma diambang sadar nggak sadar. Tapi waktu aku sudah di depan pintu kamar, aku mendengar lagi suara. "Galuh, Mas mau minta maaf." Aku makin bingung. Tapi waktu aku intip lagi ke ruang tamu, di tempat direbahkannya Mas Gamya, ada pocong ditidurkan di sana. Dengan wajah Mas Gamya yang menangis, tapi wajahnya begitu gelap. Aku pingsan seketika di sana. Yang aku ingat, waktu bangun, aku sudah ada di rumah sakit dengan infus di tanganku. Karena itu pagi hari sekitar jam 9, ada seseorang masuk ke kamar. Perempuan ini aku kenal. Dia pacarnya Mas Gamya. Mengantarkan aku sarapan, tapi pakai seragam suster. Aku baru tahu dia bekerja di sini. Dia melemparkan senyuman dan bilang, "Dimakan ya."
biar cepat sembuh." Aku balas senyuman juga karena kepalaku sangat pusing waktu itu. Aku nggak sempat tanya di mana Mbok dan Bapak. Seharian aku cuma bisa terbaring lemah dengan perasaan khawatir bagaimana nanti UNAS. Aku nggak boleh sakit lama-lama karena sebentar lagi UNAS. Setelah maghrib, Mbok dan Bapak datang membawa rantang berisi makan malam. Tapi Bapak nggak lama. Dia langsung pulang karena mau jagain Mas Gamya yang juga sakit. Mbok nyuapin aku pakai tangan kosong. Nikmat sekali rasanya. Sudah belasan tahun aku nggak disuapin sama si Mbok. "Mas Gamya kenapa, Mbok?" tanyaku. "Udah nggak usah dipikirin. Kamu istirahat aja dulu," kata Mbok. "Mbok, kemarin aku lihat Mas Gamya merangkak di depan rumah lumbung. Di mulutnya itu kayak ada sesuatu. Kayaknya ayam deh. Tapi aku sendiri nggak yakin kalau itu ayam, Mbok." Mbok berhenti nyuapin aku, langsung ngasih air putih. "Mbok, sudah banyak kecewa sama kakakmu. Semenjak SMP, dia nggak pernah mau dengerin si Mbok. Apalagi bapak. Dia seringkali bantah perintahnya Mbok. Tapi Mbok berusaha mikir juga kalau generasi Mas Gamya dan kamu gak bisa disamakan sama si Mbok. Mbok gak cerita ke kamu sengaja supaya kamu bisa fokus sama sekolah. Bapak juga, dia sudah capek kerja, jadi gak mau nambah pikiran. Jadi gak pernah curhat ke kamu soalnya masalah rumah. Sebetulnya sudah 2 tahun ini kita krisis, Dok. Harusnya kita nggak krisis karena kakakmu sudah dapat kerja. Tapi ini bapak jadi double kerjanya. Ngebecak, jadi kuli panggul pasar. Kasihan bapak, jelas Mbok ke aku. Terpukul rasanya. Aku belum bisa bantu apapun dan marah juga sama Mas Gamya. Kakakmu juga makin beda sikapnya setelah kenal sama Novi. Ibu sudah minta tolong sama Novi untuk bantu nasehatin Gamya. Tapi Gamya cuma berubah untuk Novi, bukan untuk kita. Jelas Mbok lagi sambil terisak tangis. Ya, kita doakan aja untuk Mas Gamya sekarang, Mbok, supaya lebih ingat sama kita, terutama Mbok sama Bapak, kataku. Besok siangnya aku pulang ke rumah karena keadaan sudah membaik dan orang tuaku nggak bisa bayar untuk hari selanjutnya. Jadi aku di rumah sakit itu 2 hari 1 malam. Sore menjelang maghrib, di rumah, aku lihat Mas Gamya juga sudah segar dan kembali gagah, sedang siap-siap mau pergi. "Mau kemana, Mas?" tanyaku basa-basi. "Cari duit, disuruh sama mbokmu," jawabnya ketus. "Oh, hati-hati, Mas," kata aku sambil pegang tangannya karena aku mau salim. Tapi aku kaget, tangannya panas betul. Langsung aku lempar begitu saja. "Kalau geli sama aku, mending gak usah kenal sama aku aja," kata Mas Gamya. Kemudian aku dikagetkan suara benda jatuh di belakang rumah. Aku spontan nengok ke arah belakang. Lalu maksudnya mau tanya ke Mas Gamya barusan itu apa. Secepat itu aku nengok balik ke arah dia, tapi dia hilang begitu saja. Ah, kacau pikiranku. Masa bodoh apa yang terjadi? Akhirnya aku pergi ke belakang. Belum sampai di belakang, ada suara desahan perempuan dari kamar Mas Gamya. Sepertinya ada yang gak beres. Karena penasaran, dan aku gak tahu bedanya desahan orang sakit atau sedang berhubungan badan. Akhirnya aku intip. Terkejutnya aku, untung aku milih ngintip dulu sebelum dobrak, karena aku takut ikut campur dengan masalah orang.
Tapi bukan masalah itu yang kudapat. Justru aku mendapati kakakku sendiri sedang bercinta. Aku segera pergi ke kamar dan berlagak nggak tahu apapun. Tapi di situ juga aku nggak habis pikir, siapa tadi yang aku ajak bicara? Tunggu, Mbok nggak kunjung pulang dari pasar. Bapak juga. Padahal sudah lepas maghrib. Oh iya, hari ini aku nggak ikut Mbok ke pasar karena kondisiku belum pulih. Di tengah kesunyian itu, pintu depan diketuk-ketuk. Aku berharap Mas Gamya yang buka. Tapi udah 3 kali diketuk, gak ada yang membukanya. Ya sudah, aku akhirnya membuka. Gak ada siapapun di balik pintu. Tapi ditinggali satu buah kelapa hijau. Dan di sana tertulis, "Untuk Gamya." Aku bawa masuk ke dalam rumah. Baru saja aku tutup pintunya, buah kelapa itu berubah jadi bungkusan putih. Waktu aku putar bungkusan itu, betul saja berubah jadi kepala pocong. Aku sudah hampir mati teriak. Teriak sejadi-jadinya sambil melempar kepala itu. Dia menggelinding, gak berhenti, terus ke arah dapur dan belok ke pintu kamar Mas Gamya. Apa yang barusan aku pegang? Apa yang barusan aku lihat? Gak mungkin ini terjadi. Sampai aku bentur-benturkan kepalaku ke lantai. Rasanya sakit sekali. Ini tandanya aku gak mimpi. Betul saja. Dari kamar Mas Gamya, aku mendengar suara teriakan laki-laki seperti kesakitan. Tapi karena aku tahu di dalamnya ada Novi, aku gak berani ke sana. Aku malah keluar rumah untuk cari bantuan. Di jalanan menuju pos ronda, aku mendengar seperti ada benda jatuh. Keras sekali. Aku cek, ternyata betul itu buah kelapa lagi. Karena aku sudah tahu, akhirnya aku lanjut lari. Sampai pos ronda aku temui 3 orang bapak-bapak yang baru selesai sholat maghrib. "Pak, pak, tolong saya pak," kataku sambil terjatuh dan memeluk kaki salah satu bapak-bapak itu. Kamu kenapa, Nduk? Tenang, tenang. Ada apa?" kata bapak itu sambil membopongku ke pos. "Mas Gamya pak, Mas Gamya, kakak saya." Aku lagi-lagi gak bisa bicara banyak. "Kamu anaknya Pak Rus kan?" kata bapak itu. Aku cuma mengangguk. "Ya udah, tak telepon bapakmu dulu," kata salah satu bapak-bapak itu sambil ngeluarin ponselnya. Aku diajak pulang akhirnya ditemani bapak-bapak tadi dan memastikan rumah aman. Gak lama bapak dan Bob pulang dengan laki-laki, sebut saja namanya Herman, suamiku sekarang. Singkat cerita, aku tahu kakakku terpikat oleh pacarnya sendiri, yang ternyata tunangannya juga tanpa sepengetahuan keluargaku. Gimana ini maksudnya? Singkat cerita, aku tahu kakakku dipikat oleh pacarnya, yang ternyata tunangannya juga. Kami tahu itu karena Mas Hendra adalah rekan kerja dari pacar Mas Gamya. Oke, kita lanjut aja dulu ya, biar ngerti. Aku bingung kenapa dia harus tunangan diam-diam. Oh, iya iya iya. Gak izin dulu. Lagian mbokku juga sudah setuju setauku. Tapi ternyata tidak. Mbokku begitu gak setuju dengan Novi. Karena walaupun ia sopan santun dan murah senyum, hatinya ternyata serakah. Mas Herman tahu semua itu setelah beberapa kali memergoki Novi jalan dengan laki-laki lain. Sedangkan kakakku Mas Gamya sering ke rumah sakit sekedar mengantarkan Novi bakso kesukaannya. Mas Herman mengamati semuanya karena dia bertugas mengontrol segala kegiatan perawat di rumah sakit. Sesekali Mas Herman menegur Mas Gamya supaya tidak terlalu sering ke rumah sakit untuk melihat Novi. Tapi Mas Gamya justru mengolok-olok Mas Herman sampai pernah baku hantam. Mas Herman sudah bekerja seprofesional mungkin menegur Mas Gamya dengan baik-baik. Tapi selalu saja Mas Gamya di luar rumah sakit menunggu Mas Herman untuk diberi pelajaran. Kakakku gak menyangka Mas Herman berusaha menghalangi hubungannya dengan Novi. Kakakku yang pendiam, dingin,
terlihat santun, ternyata punya sikap yang egois lebih dari iblis. Nasihat dari kerabatnya untuk perbaikan dirinya pun ditepis, apalagi nasihat orang tuaku. Akhirnya berujung kualat. Sampai saat ini pemikat yang dipakai Novi untuk Mas Gamya belum berhenti. Tapi sepertinya Novi pun sudah lepas tangan untuk Mas Gamya. Karena kabarnya Novi segera menikah dengan seseorang entah siapa. Novi dengan segala perjuangannya mengirimi kami dengan berbagai jin dan ilmu hitam agar keluarga kami tetap terpuruk. Tapi ia malah meninggalkan Mas Gamya. Membingungkan sebetulnya apa yang Novi mau. Membingungkan karena kita nggak dapat jawaban juga dari Mas Gamya yang sudah terlanjur gila. Tapi dari menurut diskusi keluargaku, Novi adalah orang yang telah ditolak cintanya oleh Mas Gamya. Akhirnya Novi main dukun. Ini masih perkiraan sih, karena nggak tahu kebenaran aslinya. Apa yang pernah kakakku perbuat oleh dia. Kami juga nggak pergi ke dukun untuk menyelesaikan ini semua. Kami cuma pergi ke pura dan berdoa terus-menerus memohon kesembuhan Mas Gamya dan mensucikannya. Mas Herman sakit hati sekali karena sudah banyak dituduh oleh Mas Gamya. Hampir kehilangan pekerjaannya, jadi bulan-bulanan gosip di tempat kerjanya kalau Mas Herman adalah perusak hubungan orang. Dan dibuat babak belur 3 kali oleh kakakku dan teman-temannya. Untuk aku sampai saat ini masih membekas betapa sakitnya dikhianati kakak sendiri, terutama melihat perlakuannya terhadap Simbok. Mbok begitu sabar merawat Mas Gamya yang sekarang sudah nggak waras lagi. Mas Herman tahu akulah adik dari Mas Gamya. Waktu aku masuk rumah sakit, dia prihatin melihat aku, Mbok, dan bapak. Yang tadinya cuma masalah pekerjaan, sekarang Mas Herman bisa sampai memasuki masalah personal keluarga kami. Yang akhirnya setahun setelah aku lulus SMK, aku berhasil tembus ke PTN. Dan akhirnya aku menikah dengan Mas Herman. Dia membawa derajat keluarga aku lebih baik, tapi dengan terpaksa merawat kakakku yang juga sudah gila. Dan kabarnya waktu aku selesai melahirkan, Novi juga nggak terdengar kabarnya. Tapi menurut gosip dari rekan kerjanya, Novi jadi perempuan bayaran di salah satu tempat karaoke. Dan rata-rata rekannya hilang kontak karena Novi malu. Sampai diakhiri cerita ini, baiknya kita introspeksi, mendengarkan nasihat orang tua demi keselamatan hidup. Dan hargai pendapat orang lain yang niatnya memotivasi kita untuk lebih baik. Dan yang paling penting, dicek dulu kalau ada kelapa jatuh di malam hari, jangan langsung diambil, besok pagi aja. Begitu juga kalau ada orang yang ketuk pintu malam hari, jangan langsung dibuka, dilihat dulu siapa yang mengetuk. Siapa tahu di luar itu bukan orang. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan tamat. Baik, cerita yang sangat panjang dari Payung Hitam mengenai kakaknya ya. Maksudnya kakaknya narasumber. Jadi dalam cerita ini memang genrenya kualat ya. Bukan ada hantu-hantuannya atau seram-seramannya ya. Intinya kualat lah. Karena kakaknya ini suka melawan orang tua dan juga pacarnya si kakaknya ini berbuat jahat sama keluarga itu. Tapi semuanya itu pasti ada karmanya. Pasti ada hukum tabur tuai di setiap perlakuan, di setiap perbuatan. Jadi ketika kita dijahatin sama orang lain, ya udah terima aja, biar hukum alam yang bekerja. Saya yakin kok, daripada kita mengotori tangan kita sendiri, lebih baik tangan Tuhan yang bekerja untuk orang itu. Kita udah dikecewain, disakitin, ya udah biarin aja, pasrah aja, ikhlas aja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.